Guild no Uketsukejo desu ga episode 1. Kita diperlihatkan seorang perempuan yang baru bangun, menyambut paginya dengan senyuman yang manis. Ohaya? Dia bersiap-siap dan ternyata dia adalah seorang resepsionis di sebuah guild petualang. Dia bernama Alina Clover. Tapi ternyata selain itu dia juga menjadi petualang misterius yang diam-diam pergi ke dungeon untuk mengalahkan monster yang tidak bisa dikalahkan petualang lain. Karena monsternya tidak kalah, membuat pekerjaan Alina semakin banyak dan dia harus lembur dan tidak bisa pulang tepat waktu. Di dalam guild datang seorang petualang terkenal bernama Gans, si bilah kejam, salah satu petualang elit dari parti pedang perak. Dia mendaftarkan misinya kepada Alina sambil membangga-banggakan timnya, padahal menurut Alina pembasmian mereka biasa saja. 我ら白銀の剣に頼るのも仕方あるまい。遅いんだよ攻略するのが。 Alina lalu meminta kartu lisensi dari Gans, tapi niat hati bisa dikenal kuat tanpa memperlihatkan kartu lisensi. Dia terus memastikan dirinya dikenal oleh Alina, padahal Alina memang sudah mengenalnya. Tapi kebutuhan administrasi, dia harus memperlihatkan kartu lisensi. Gans terus meyakinkan Alina sampai akhirnya dia menyerah dan pergi dari guild. 防人のガンライセンスをご提示ください。仕方あるまい。 Namun antrian masih panjang, membuat Alina sedikit tidak semangat. Di kota metropolis Shifuru terdapat guild petualang dengan aula terbesar, yaitu tempat Alina bekerja. Membuat saking banyaknya permintaan misi yang masuk, dia harus bekerja lembur sampai malam. Belum lagi dengan misi yang tidak selesai-selesai. Padahal seharusnya dia sekarang sedang bersantai, menikmati waktu senggangnya yang damai dan stabil sebagai seorang PNS. 帰りたい。本当なら今頃。 Dia sampai lembur karena bos reruntuhan bawah tanah Belfra, yaitu Hellflame Dragon, yang tidak bisa dikalahkan. Sehingga laporan misi ini terus berdatangan dan tidak akan selesai sampai naga itu bisa dikalahkan. Itu sebabnya guild selalu penuh dan Alina harus lembur tiap malam untuk menyelesaikan tumpukan berkas yang tidak ada habisnya. Dan akhirnya demi mendapatkan jam pulang kerja yang ideal, dia mengeluarkan kartu lisensi petualangnya dan berniat pergi untuk mengalahkan monster naga itu. Di reruntuhan bawah tanah Belfra, lantai terbawah, terlihat parti pedang perak yang sedang melawan Hellflame Dragon. Ada 4 orang termasuk si Gans. Sang kapten bernama Jet mengaktifkan skill Sigrus Wall untuk menahan api serangan dari sang naga. Gans langsung menyerang dengan kapak besarnya, tapi tidak mempan karena sisik naga terlalu kuat dan dia malah ditendang sampai terpental. Support mereka Lululi mencoba memberikan heal pada Gans, dan Lue, sang ahli sihir, mencoba menyerang naga itu kembali dengan sihir es Invel. Tapi tetap saja, naga itu bahkan tidak terkena dampak apapun. Situasi mereka benar-benar kacau dan mereka mustahil bisa menang. Lalu Jet berencana untuk mundur. Sampai akhirnya seseorang datang membuka gerbang dan ternyata dia adalah Alina dalam mode petualangnya yang benar-benar keren. Alina langsung mengeluarkan skillnya dan muncul sebuah senjata berupa palu dengan salah satu ujungnya yang runcing seperti bilah pedang. Pemimpin party yang sempat menyuruh Alina untuk lari malah terkejut karena senjata Alina yang muncul dari skillnya. Kemudian Alina yang marah karena ternyata
Naga itulah yang membuat lemburnya tidak selesai-selesai. Dia berlari hampir terkena semburan api sang naga. Alina langsung melompat dan memukul kepala naga itu dengan palu besarnya sambil ngomel-ngomel. ないから産業地獄が終わらないんだよクソが Sedikit pusing, naga itu menyerang Alina. Tapi Alina dengan cepat menghindar dan memukul kaki naga itu. Sampai si naga itu langsung tumbang. やりたかないわ Ketua party itu sampai terkejut melihat cara bertarung Alina. Naga itu kemudian terbang semakin tinggi dan berniat menyemburkan api yang lebih besar. Tapi dengan memanfaatkan tiang di dalam dungeon, Alina melompat-lompat. Kemudian berhasil melukai naga itu dengan ujung runcing pada palunya. Dan tak disangka, serangan itu cukup membuat naga langsung meninggoy. Padahal di awal naga itu terlihat sangat kuat. Party yang terbilang kuat malah ternyata kalah oleh satu orang. Mereka pun bertanya-tanya apakah dia sang Algojo, yaitu seorang petualang misterius yang tidak memiliki party. Dan apabila ada monster yang belum dikalahkan, dia akan menghabisi monster di dalam dungeon itu sendirian. Bukannya senang karena mengalahkan monster, Alina malah senang karena besok bisa pulang bekerja tepat waktu. これで明日から定時で帰れるはず Keesokan harinya, Alina malah kena sial karena Gans dari Pedang Perak memutuskan untuk pensiun, sehingga guild mengeluarkan misi untuk mencari sang Algojo. Dia sangat menyesal dan kalau sampai ketahuan kalau dia punya lisensi palsu sekaligus menjadi petualang, bisa saja mimpinya sebagai PNS seumur hidup tidak bisa tercapai. Oleh karena itu, identitasnya sebagai petualang tidak boleh terbongkar. こんなとこで人生を終わらせるわけにはいかない Di markas guild petualang, para anggota Pedang Perak sedang mencari informasi yang sesuai dengan ciri-ciri dari sang Algojo. Ternyata, saat pertarungan melawan Dragon, Jade, sang ketua party, bisa melihat kalau si Algojo adalah seorang wanita dengan rambut panjang berwarna hitam dan mata berwarna hijau. Lululi bilang kalau mereka harus segera mencari penyerang lain dan Jade meminta mereka untuk bersabar karena Jade yakin pasti akan menemukan si Algojo. Kita pun diperlihatkan seorang petualang yang sedang marah-marah karena dia terus diremehkan. Dan tiba-tiba di belakangnya datang seorang yang tinggi menggunakan tudung dan berwajah tengkorak. Mungkinkah dia adalah villain di anime ini? Scene kemudian pindah ke Jade yang sedang berjalan di tengah kota. Dia bingung kenapa si Algojo tidak peduli dengan relik atau item hasil mengalahkan naga kemarin. Padahal kalau itu petualang lain, mereka pasti memperebutkannya. 冒険者なら飛びつく代物だが全然興味なさそうだったな。 Sampai akhirnya tiba-tiba angin keras datang dan seperti dibantu oleh takdir, dia melihat seseorang dengan rambut hitam sedang berjalan dan memiliki mata berwarna hijau. Jade langsung yakin kalau dia adalah sang Algojo. Dia pun mengikutinya dan sadar kalau wanita itu adalah resepsionis di guild. Di dalam, Alina yang sedang menikmati waktu tenangnya dikagetkan dengan kedatangan Jade. Yo, Dia kaget kenapa ada pemimpin party Pedang Perak. Apakah dia sedang mencari si Algojo? Dan benar, Jade langsung menanyakan apakah Alina tahu tentang si Algojo. Tentu Alina merasa dia sedang dicurigai. Alina bilang tidak tahu dan menyuruh Jade bertanya pada resepsionis lain sembari menghindar dari Jade. Tapi Jade langsung bilang kalau dia punya penglihatan dan indera yang tajam sehingga dia bisa melihat di dalam kegelapan. Dan kemarin dia melihat kalau si Algojo memiliki ciri-ciri yang sama persis dengan Alina.
Alina semakin panik dan itu terbaca oleh Jade. いやー、まさか受付嬢だなんて思わないよな。 Alina merasa karirnya sebagai resepsionis sudah berakhir, namun dia tidak boleh menyerah semudah itu dan mengajak Jade untuk bicara empat mata. Mereka pun berbicara di belakang guild di tempat yang sepi. Jade memberikan relik hasil jarahan tadi kepada Alina. Lalu Alina bilang kalau relik adalah benda yang tahan lama dan kuat dibanding benda lain. Jade pun setuju dengan itu. Tapi malah Alina langsung menghancurkan relik itu dengan tangan kosong. だからレリックの武器は強いわけだ。 Dengan maksud mengancam Jade untuk tidak macam-macam karena dia sangat kuat. Jadi dia menyuruh Jade untuk tidak mengganggunya dan jangan pernah muncul di hadapan Alina lagi. Tapi Jade tidak menyerah. Dia memegang tangan Alina dan menggunakan skill Sigurus Wall membuat benda apapun yang dia pegang menjadi keras dan tidak bisa bergerak. Sambil bilang kalau dia tidak boleh melepaskan kekuatan sang Algojo atau Alina. Tapi dengan mudah Alina mengeluarkan senjatanya, menghapus efek skill Jade dan langsung mencoba menghantam Jade. はできない。 Jade yang takut dan kini ingin dibunuh Alina bilang kalau dia tidak datang untuk menyerang, tapi ingin merekrut Alina menjadi anggota parti pedang perak. Bahkan memastikan kalau skill Alina pasti adalah skill dia atau skill legendaris di atas skill biasa yang disebut skill Sigurus. 先人たちと同時に滅んだと言われている。現状で最上級のシグルススキルのさらに上で伝説上。 Tapi Alina kekeh dengan keinginannya sebagai resepsionis dan menyuruh Jade untuk tidak mengganggunya. Jade yang heran lalu bertanya kenapa Alina harus repot-repot datang sendirian untuk mengalahkan naga itu. Padahal dia kan resepsionis. Dengan terpaksa Alina pun menjawab karena dia tidak suka lembur. Jadi dia harus mengalahkan monster itu agar tidak lembur lagi. Dan itu adalah salah dari para petualang yang selalu berlama-lama dalam mengalahkan monster, membuat lemburnya tidak habis-habis. 元はといえばあんたらがちんたらしてるから私の残業が終わら Intinya, Alina tidak ingin ikut bergabung dengan pedang perak dan berpesan agar tidak mengganggunya lagi. Dan tentu saja Jade tidak akan menyerah. そうだこのことばらしたら許さないからね Dan akan terus berjuang untuk merekrut Alina. Akhirnya tenang dan merasa bisa pulang tepat waktu, Alina melihat petualang yang sedang meminta misi, tapi sambil marah-marah. Dan petualang itu adalah yang tadi bertemu dengan pria tengkorak. Alina pun merasa harus lembur lagi karena orang itu. Dan episode 1 berakhir. Sungguh resepsionis yang sangat aneh. Meski hanya bekerja di depan berkas-berkas, ternyata dia punya kekuatan melebihi party terkuat. Bakal seru nih cerita ke depannya. So, kalian stay tune terus di RWPP 5.